Selamat datang kembali di mata kuliah online atau materi algoritma pemrograman. Saat ini kita masih ada di bab mengenai algoritma and flowchart bagian ketiga. Bagi yang belum melihat video sebelumnya, silahkan dicek di playlist. Jadi ini bagian terakhir dari bab algoritma and flowchart. Saya menemukan pembuatan sederhana pseudocode dan flowchart yang kemudian diimplementasikan ke dalam pemrograman. Di bagian pertama saya menjelaskan mengenai definisi awal dari flowchart, pseudocode, dan kenapa kita butuh mereka begitu ya. Dan di bagian kedua saya lebih banyak membahas tentang flowchart yang seringkali orang memilih untuk menggunakan flowchart atau menggunakan pseudocode. Ya, bagi saya sendiri secara pribadi bebas ya. Anda mau menggunakan yang flowchart, Anda mau menggunakan pseudocode dengan syarat ya. Dengan syarat tujuannya tercapai. Ya. Dengan syarat tujuannya tercapai. Tujuannya itu mempermudah. Ya, kalau mempercepat mungkin relatif ya. Tetapi kalau mempermudah itu tujuan utama kita. Bahwa kita bisa memecahkan masalah dengan mudah. Kemudian sebelum melakukan implementasi dan langsung tiba-tiba nabrak gitu ke bahasa pemrograman, maka kita punya dulu panduannya. Sehingga kita tidak lagi stuck atau macet di tengah-tengah. Ini selanjutnya apa ya begitu. Nah, itu yang pertama. Nah, saya akan membuat ini soal umum ya. Soal umum yaitu piramida bilangan. Nih di semua bahasa pemrograman ya, atau di buku-buku algoritma biasanya nih yang jadi pertama. Ya, biasanya setelah Fibonacci, kemudian piramida bilangan ya. Piramida bilangan itu kalau saya gambar hasilnya harusnya begini. 1 kurang ke tengah. Ya gini, 1 2 3 1 2 3 4 dan seterusnya. Begitu. Ini membutuhkan looping ya. Looping ke samping dan looping ke bawah. Begitu biasanya mendemonstrasikan looping. Selain Fibonacci, ini juga latihan yang sangat bagus ya untuk hal-hal seperti ini. Listingnya banyak beredar di internet sekarang ya. Zaman saya dulu ya jungkir balik gitu ya kalau di laboratorium, karena memang nggak ada internet, mau kemana lagi. Nah, kita akan membuat seperti ini ya. Saya akan membuat tampilannya dulu ya. Membuat tampilannya dulu. Saya akan punya misalnya label, kemudian saya punya numeric up down, kemudian untuk menampung angka-angkanya saya pakai text box aja. Nah, misalnya ini satu lagi untuk eksekusi ya, button. Misalnya saya ganti angka misalnya. Ini misalnya saya ganti submit misalkan. Ini supaya bisa menampung banyak. Saya set multiline true. Ini hanya tampilan ya, jadi nggak usah dipikirkan tampilannya. Karena nanti kalau menggunakan bahasa pemrograman yang lain ya bisa saja menggunakan konsol begitu. Ini saya set supaya ada scroll barnya saja. Oke. Saya buat 2 saja. Nah, begini.
Sekarang masalahnya kan waktu di entry angka kemudian dieksekusi. Nah, kalau saya buat pseudocode-nya untuk sementara, maka saya tanpa angka ya, tanpa nomor ya. Jadi input angka maksimal begitu. Ya. Kemudian jika kurang dari 1, kalau 1 kan hanya muncul 1, kurang dari 2 maka tolak ya. Kemudian ya kosongkan tampilan. Kalau di sini berarti textbox-nya yang dikosongkan. Kalau konsol ya tinggal dikosongkan aja dan biasanya default ya kosong. Kemudian kita melakukan perulangan 2 jenis misalnya begitu ya, 2 jenis. Untuk tadi kan ke samping ya dan ke bawah, vertikal, horizontal, vertikal ya terserah ya. Kadang-kadang kalau saya bukan kadang-kadang sering kalau memberi pengarahan ini ke teman-teman anggota tim, kalau sudah disebut horizontal vertikal malah bingung ya, meskipun sudah tahu begitu, tapi juga seringkali malah kebingungan. Kalau ke samping ke bawah begini lebih mudah biasanya. Maka yang pertama kita harus membuat ke bawah dulu karena ini otomatis perulangannya nested ya. Nah, beberapa buku gitu ya harus memiliki kaidah gitu. Nanti kalau ini gitu ya dikasih angka nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Perulangan nested pertama atau bersarang untuk ke bawah misalnya begini. Bagi saya sendiri begitu pseudocode, Anda mau pakai angka kayak mau pakai tabulasi misalnya. Nah, angka 6 ini biasanya dia ini isinya perulangan misalnya begitu ya. Set angka awal sama dengan 1 misalnya begini ya, silakan sih ya. Ini kalau bagi saya hanya sekedar mempermudah saja. Mana bagi kita mudah ya itu kita jalankan. Kemudian setelah set angka awal 1 ya, kemudian tampilkan angka tersebut. Nah, misalnya begini ya, karena tadi ada spasinya ya, dengan tambah spasi ya. Kemudian misalnya ini masih ada di sini ya, maka kita perulangan kedua ya, perulangan ke samping. Nah, ini isinya perulangan ke samping sama ya, tampilkan tampilkan angka ditambah 1 ya, dan spasi ya. Dan ini sampai dengan kondisi terpenuhi. Nah, kondisi terpenuhi ini berarti kita harus set perulangan ke samping ini sampai dengan angka baris. Kalau dia baris 1 ya 1 kali, kalau baris 2 ya 2 kali begitu. Kalau baris 3 ya 3 kali kan begitu tadi. Kondisi terpenuhi, dan kondisi terpenuhi ini maka angka sudah ditambah 1 ini tadi ya. Tambah 1 ini tadi. Ini mau dipisah atau enggak bebas sih. Kemudian kalau sudah kondisi terpenuhi maka dia keluar ya. Keluar dari perulangan samping ya, dan tambah angka untuk ke bawah misalnya. Ya, ini bahasa yang
yang umum, saya memang sengaja membuat seperti itu ya. Kemudian ya, sampai dengan kondisi terpenuhi. Kondisi terpenuhi berarti ini angkanya ya, perulangan ke bawah sampai dengan angka counter ya sama dengan angka maksimal. Nah, begitu ya. Dan jangan lupa tambah angka untuk ke bawah ini berarti dia harus ganti baris ya. Ini saya kelihatan begini ya, berikut yang sederhana. Oke, nah sekarang kita masukkan ke dalam aplikasi atau pemrograman. Input angka maksimal. Nah ini implementasinya kan beda-beda. Ada yang harus menggunakan if. Nah kalau di sini misalnya ya karena ini visual ya saya set property saja begitu. Saya set property bahwa minimumnya tidak lagi 0 tapi 2. Maksimalnya berapa? 100 mungkin, ya terserah lah gitu ya. Kemudian saya balik lagi, kosongkan tampilan. Berarti text box 1 saya bersihkan, clear begini. Oke, dapat ya. Kemudian perulangan bebas sebenarnya, mau pakai for boleh, mau pakai do while boleh begitu. Kalau yang contoh saya pertama itu pakai for ya, ini kalau gitu saya ganti pakai do while. Ya, dan di sini ada yang ke samping, ada angka awal untuk ke samping, ini berarti saya punya angka samping. Angka samping ini misalnya saya set awal 1 saja. Ya. Kemudian saya menggunakan do while, angka counter kurang sama dengan angka maksimal. Ya, ini berarti yang ini ya. Ini. Kemudian ini set angka awal samping ya. Jadi supaya nggak campur aduk. Angka awal sampingnya 1. Ini sudah di set 1 ya. Awal saya set 1 lagi. Begini. Setelah itu saya tampilkan ini ya. Tampilkan angka tersebut dengan tambahan spasi. Saya tampilkan. Dan ini saya tambahkan spasi. Spasinya karena saya kepingin muncul di tengah-tengah, maka saya kurangkan dari ini angka maksimalnya ya. Dari angka maksimal. Dari angka maksimalnya dikurangkan dengan angka counternya. Karena angka counternya nanti akan bertambah terus begitu ya. Jadi angka maksimal dikurangi angka counter. Begini. Ya. Kita sudah sampai di sini ya, langkah 7. Saya terjemahkan sekarang yang angka 8, yang langkah ke-8. Maka saya punya do while lagi. Begini. Maaf. Ya. Ini belum ada kondisinya. Sekarang yang angka samping ya. Angka samping kurang sama dengan, nah ini angka maksimalnya adalah dari angka counternya ini. Nah begini. Nah ini saya tarik supaya bagus. Ya sekarang ini untuk ke sampingnya, ini untuk ke bawahnya. Tadi angka pertama, sekarang angka keduanya. Sekarang saya buat misalnya text box 1 titik text sama dengan dari dirinya sendiri ditambah dengan spasi 1 ditambah dengan ya angka sampingnya tadi kan, ini
angkanya ini angka samping yang di dalam ini ya, tambah spasi, maka ini angka samping ya, sampai dengan kondisi terpenuhi berarti ini kan harus ditambah ke samping ya, berarti angka samping ini saya tambahkan 1. Kita sampai di sini. Begitu angka samping ini mencapai angka counter, dia keluar, kemudian tambah angka ke bawah, berarti yang nomor 11. Tambah angka ke bawah dan ganti baris. Nah, saya tambahkan dulu, ganti baris. Saya tambahkan ganti baris ya. Bisa pakai CHR13. Kalau karena ini di VB saya menggunakan yang sederhana aja, line fit ya. Jadi ganti baris. Kalau di bahasa yang lain bisa print LN, itu biasa langsung ganti baris dia. Kemudian ini angka counternya saya tambahkan 1. Karena tadi kan tambah angka untuk ke bawah ya. Begitu. Kita akan coba. Ya, ini sudah 2 ya, nggak bisa kurang. Bisa saya kasih berapa? 5 begitu ya. Oke. Saya kasih 7. Oke, nah ini kurang besar ya. Saya akan ganti dulu fontnya untuk textboxnya supaya kelihatan lebih bagus saja. Saya akan ganti menjadi Courier New. Bagi Anda yang mengikuti mata kuliah saya IMK, Interaksi Manusia dan Komputer, ya ada satu huruf serif ya yang selalu memiliki lebar yang sama atau width yang sama, yaitu Courier New. Saya ganti menjadi Courier New. Saya coba lagi, misalnya 5. Nah ini agak bagus. Nah ini sudah ke tengah, ini kan pas di tengah ya. Karena dari angka samping itu tadi, angka maksimal yang dikurangkan dengan angka counternya. Jadi begitu dia berkurang, dia akan bergeser sendiri ke samping ya. 7, kalau misalnya saya buat berapa, 12 misalkan. Ya ini. Oke. Ya, sederhana. Ya, sederhana. Nah, sekarang saya menggunakan flowchart. Nah, flowchart ini saya menggunakan diagram.net ya, atau draw.io. Bagi yang ingin mengetahui bisa cek di video saya ya, menggambar diagram online secara gratis. Silakan cek di playlist review situs bermanfaat ya. Ini saya menggunakan yang gratis. Kalau Anda mau menggunakan yang lain, bebas, sama saja. Toh ini hanya simbol kalau menurut saya. Saya akan pakai flowchart. Ini kita dikasih umum ya. Kasih umum, saya hapus saja. Kemudian saya mulai dari, bentar, saya akan pakai yang flowchart. Nah ini. Ini yang flowchart, simbolnya semua mirip ya. Semua mirip. Jadi nggak terlalu banyak beda ya. Saya mulai dari start misalnya, misalkan begitu. Kemudian saya lihat lagi di sini nih, input angka maksimal. Kalau saya cari inputan data begini ya, boleh pakai ini. Kalau dokumen tidak ya, kita pakai inputan boleh ya, atau manual bebas sebenarnya ya. Saya akan pakai ini, input data. 2 kali klik saya tadi. Nah misalnya begini ya, saya kasih miring ya. Input data, saya lihat lagi. Jika kurang dari 2, oke, jika kurang dari 2, saya ambil di sini. Jika kurang dari 2, ya, atau ada lagi yang seperti ini, kurang dari 2. Nah, ada yang disingkat seperti ini, silakan ya, nggak ada yang larang ya. Kalau false misalnya balik, nah misalnya begitu
Kalau true dia nanti ke bawah. Gini. Ini mau bebas sih sebenarnya ya. Cuma masalah tampilan aja. Ya, misalkan ini ya nanti false, kemudian bawahnya dilanjutkan ya, dilanjutkan ini. Kosongkan tampilan textbox. Oke. Kosongkan tampilan textbox. Berarti saya pilih proses ya. Kosongkan tampilan gitu. Begini. Ya. Tinggal kita kasih apa namanya? Ini false. Salah. Nah, ini sorry ya. Ini true. Ini true, ini false. Kurang panjang ya. Oke. Kosongkan tampilan, kemudian lagi apa lagi? Perulangan. Nah, masuk ke perulangan. Berarti masuk ke sini. Nah, perulangan ini bisa diawali dari sini. Ya. Perulangan diawali dari sini juga bisa, langsung proses juga bisa gitu ya. Suka-suka kita begitu. Ya, atau sebelum ini kan tadi ada definisi proses ya. Definisi proses. Nah, ini jika angka counter kurang dari angka maksimal misalnya begitu. Ya, silakan. Atau mungkin kalau di sini sebentar ini saya hapus dulu. Ya, di sini sebelumnya Anda mau menggunakan input dulu. Nah, atau definisi dulu ya, pre-proses. Nah, ini. Ya. Ya, pre-proses boleh atau proses juga boleh. Ya. Sama saja sih sebenarnya. Misalnya kosongkan tampilan. Ini kalau teman-teman biasanya langsung begini. Taruh di samping. Definisikan variabel untuk angka counter ke bawah misalnya. Angka counter ke samping dan angka maksimal. Set nilai awal. Nah, begini. Ya. Semua yang ada di isi ini kalau saya gitu ya. Kalau di kenyataan ya, di fakta, di lapangan begitu, apapun yang Anda masukkan di angka sini adalah untuk mempermudah, bukan untuk gaya-gayaan. Ya, bukan untuk kemudian biar biar keren ada flowchartnya, kita buat proposal gitu, bukan seperti itu. Ya, saya sendiri tidak menyarankan untuk menggunakan cara-cara begitu ya. Kenapa? Karena ya buat apa begitu? Kalau hanya untuk keren. Ya, ini kurang dari maksimal. Kemudian mau diapakan lagi? Oh, diproses. Nah, diproses saya lihat lagi pseudocode-nya tadi. Nah, ini set angka awal samping sama dengan 1. Nah, dan ya terus seperti itu ke bawah sampai selesai. Ya, tapi yang paling penting 1. Ya. Ini sudah terlalu panjang sepertinya, sudah 24 menit. Ya. Yang paling penting adalah saat kita mendefinisikan ini. Kalau Anda memang orangnya graphical ya, dan itu tiap orang beda, saya yakin lebih mudah menggunakan ini.
Kalau Anda grafikal ya, lebih suka dengan menggambar. Tapi kalau Anda lebih senang gitu dengan keterangan, ya, auditori biasanya, maka menggunakan pseudocode itu jauh lebih cepat kalau menurut saya ya. Kalau Anda tanya ke saya sendiri secara pribadi cenderung lebih suka pseudocode seperti ini, karena untuk menerangkan ulang ke anggota tim yang lain gitu ya, itu jauh lebih mudah bagi saya. Ya, tapi ingat ini ya suka-suka masing-masing selera. Ya, Anda mau pakai dua-duanya silahkan. Ya, kalau saya cenderung pilih salah satu saja supaya tidak mubazir. Ya, dan rumus untuk membuat pseudocode ataupun flowchart Anda bisa baca di buku apapun. Itu ya begitu-begitu saja. Ya, karena membuat seperti ini yang paling penting adalah satu, ya. Yang paling penting adalah latihan. Ya, berlatih memecahkan ya masalah. Itu yang paling penting. Sesuai dengan apa yang jadi minat Anda. Ya, saya misalnya dulu waktu masih sekolah gitu ya. Masih zaman-zaman SMA begitu, karena suka aja begitu ya. Waktu belum ada internet ya, jadi nggak banyak distraction, nggak banyak gangguan gitu, dan nggak bisa mencari jawaban. Ya saya baca di buku atau ya mungkin melihat sekeliling. Gitu, misalnya membuat penyelesaian masalah sistem parkir gitu ya, gimana caranya dia supaya bisa masuk, bisa keluar gitu dengan cepat. Atau kemudian ya baca-baca. Kalau Anda pengen tahu, saya dulu malah baca buku lowaan gitu, buku bekas. Ada namanya Fibonacci ya, karena saya belum kuliah ya. Saya cuma sekedar baca aja dan berusaha menulis ulang. Ya, asumsi saya sebenarnya menulis ulang itu hanya untuk supaya saya tidak lupa waktu itu. Saya belum mengenal pseudocode, saya belum mengenal flowchart. Ya, dan itu saya lanjutkan sampai sekarang. Saya menulis buku begitu untuk tidak lupa saja. Sehingga kalau saya lupa ya saya melihat lagi begitu. Sama dengan ini. Ya. Saya memecahkan piramida ini yang saya lupa sudah lama sekali kan. Ya saya lihat buku saya juga gitu. Anda bisa cek buku saya di Play Store ya, pemrograman visual basic ya, fundamental gitu. Yaitu isinya cuman algoritma dasar saja. Ya, saya mencatat, saya membuat itu pada dasarnya memang untuk mengajar dan supaya saya tidak lupa. Sama dengan ini, praktis problem solving. Anda membuat dokumentasi seperti ini supaya tidak lupa, dan itu berlatih dan berlatih. Ya. Anda bisa mendownload listing ini banyak. Ya. Sangat banyak di internet. Tinggal pilih pakai bahasa pemrograman apa. Tapi yang paling penting, ya, yang paling penting adalah memecahkan masalahnya. Saat kita sudah terbiasa berlatih memecahkan masalah, ya, kita akan jadi lebih baik kok. Dan itu berlaku di semua bidang kan. Misal Anda yang suka main musik, begitu sama. Seberapapun hebatnya Anda memiliki bakat, kalau Anda nggak berlatih, ya nggak ada gunanya. Seni, ya menggambar, semua sama. Seberapapun Anda baik, seberapapun cerdasnya Anda, seberapapun bakat yang Anda miliki, kalau Anda nggak berlatih, ya nggak bisa. Tetapi Anda yang mungkin bakatnya pas-pasan, merasa begitu, tapi Anda punya kemauan yang kuat, Anda berlatih dengan sangat keras, ya Anda akan menjadi sangat baik juga di bidang tersebut. Ya, begitu. Itu kuncinya kita memahami flowchart dan pseudocode. Teorinya hanya begini saja kok. Ya, nggak ada lagi yang lain, tapi praktis ini highlight utamanya. Mau Anda menggunakan bahasa pemrograman apapun, itu sarana, begitu kan? Ya. Apa misalnya saya analogikan, ya misalnya ada musik gitu. Anda sudah menguasai notnya, Anda mau pegang instrumen apapun ya sama kok. Ya, sama saja. Anda tinggal berusaha melakukan adaptasi. Ya. Oke. Demikian bab algoritma dan flowchart, ya.
Masih di mata kuliah online atau materi algoritma pemrograman. Semoga bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat. Terima kasih.